Itu tetap itu masih MOU juga sebetulnya tuh. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu. Itu dulu tuh, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Nah karena itu kalau Nasdem nggak ngomong, nanti partai lain justru yang ambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Partai Nasdem udah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi, kira-kira begitu kan. Tapi dengan mengatakan itu tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan tuh. Nasdem juga mungkin bisa kena sentilan dari atau jeweran dari Pak Jokowi. Kan Nasdem tetap ada dalam koalisi itu. Tetapi politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan itu sekiranya begitu terjadi, maka Surya Paloh akan jadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden, kami udah tidak mau lagi di dalam kekuasaan, kami tarik menteri-menteri kami itu karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh, supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah, karena masih ada dua kaki itu. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi trik, atau bukan trik, bahkan intrik semacam ini juga bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini, ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya tuh. Tapi Nasdem juga bisa melakukan manuver balik. Ini tinggal tergantung siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbid ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya tuh. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat karena di luar tuh. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru. Dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya Nasdem, kira-kira begitu. Halo Bung Rocky, masih betah di Jepang nih kelihatannya ya? Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji cuman ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutan lah situ. Oke. Di tengah-tengah. Itu masih bisa, lebih kalau sampai ke puncak nggak boleh. Oke. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, kemanapun Anda berkunjung ada kegiatan kalau ada gunung itu harus walaupun cuma sampai kaki harus tetap dilakukan gitu ya. Ya itu tetap karena itu justru yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi itu. Kalau ada gunung pasti gue datang itu. Kalau memang mepet. Oke, tapi ada apakah benar ya ada orang yang katanya kalau udah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu, rasanya nggak enak gitu, nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau gimana itu Bung Rocky? Itu sama seperti orang yang kalau udah biasa korupsi dia akan korupsi terus makin lama makin gede itu karena ketagihan. Atau yang udah berkuasa maunya terus menerus kalau bisa 7 periode kan sama aja gitu. Cuman niatnya aja yang beda kan. Saya naik gunung supaya sehat dan ya melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Ya itu bedanya tuh. Fuji ini berapa ya tingginya? 3.000 berapa? 3.000-an ya? 3.3773 gitu dia. Kira-kira setinggi-tinggi masih lebih tinggi Gunung Rinjani sebetulnya tuh. Kan Gunung Fuji itu gunung kedua tertinggi yang masih aktif di Asia tuh. Gunung kedua tertinggi. Yang pertama tertinggi ya tetap Kerinci. Jadi Indonesia punya prestasi sebetulnya bahwa Kerinci itu gunung api tertinggi di Asia, adanya di Indonesia tuh gitu, di Jambi terutama. Jadi berbanggalah teman-teman di Jambi. Ya.
Dan saya kira kan sebenarnya kalau orang Jepang dulu naik ke Gunung Fuji ini ritual ya tadinya ya. Ya, ya. Itu tadi. Ya, itu semua gunung sebetulnya tempat ritual. Kalau sekarang semua gunung tempat selfie itu, dan itu yang ingin selalu saya ingatkan, bahaya di gunung kita nggak pernah tahu cuaca, badai, kecepatan angin atau kerapuhan strukturnya tuh. Kan sebulan lalu ada seorang pendaki gunung dari Israel, dia naik ke Gunung Rinjani dan salah hitung mungkin jatuh dan dia meninggal, jatuh ke jurang 150 meter itu. Karena Gunung Rinjani itu sebelum gempa itu kira-kira puncaknya itu separuh lapangan bola lah, atau lapangan voli minimal, itu bisa kira-kira 30-40 orang. Nah, sekarang dia tinggal ya segede meja pingpong sebetulnya puncaknya. Dan itu nggak boleh naik sampai ke puncak lalu selfie, itu harus segera turun, sebab begitu tambah penumpang di atas gunung, ya udah tanah yang belum stabil itu retak. Nah, itu yang menyebabkan warga negara Israel itu jatuh lalu tewas di Gunung Rinjani. Jadi sekaligus kita ingatkan, hati-hati kalau naik gunung, termasuk hati-hati kalau naik kekuasaan itu. Kalau kekuasaan bisa diturunkan oleh mak-mak. Tapi walaupun dua hal yang berbeda gitu, tetapi saya kira punya satu kesamaan ya, ini jadi mencandu gitu ya, naik gunung maupun naik kekuasaan itu sama-sama jadi candu ya. Kalau iya mencandu, tapi kalau naik gunung nggak perlu tunggu elektabilitas. Ya nggak perlu minta sponsor sama oligarki gitu ya. Ya, itu pentingnya tuh, naik gunung mah niat aja dan ya hati gembira. Tapi kalau naik kekuasaan kan deg-deg, oligarki nggak kasih ransel, ya itu artinya kosong biaya buat naik kekuasaan. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu kita khusus ngomongin pagi ini ngomongin soal kekuasaan deh ya. Kemarin baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemarin kan kita membahas soal Xi Jinping ya, yang rumornya kuat, bukan rumor kuat ya, berkembang rumor di Nepal dan di India dia dikudeta karena dia ternyata tidak muncul dalam waktu beberapa hari setelah pertemuan di Uzbekistan. Nah, ternyata dia kemudian kemarin itu mulai muncul dan dia membuka sebuah pameran di Beijing gitu. Dengan begitu ini polanya bagus selalu seperti itu ya, negara-negara yang negara otoriter gitu. Kita ingat selalu dulu rumor muncul itu seperti Putin, terus tiba-tiba muncul dan polanya selalu seperti itu. Dan ini bukan berarti bukan menjelaskan tidak terjadi apa-apa ya, walaupun Xi Jinping muncul. Ya, kelihatannya sinyal-sinyal semacam itu yang menunjukkan ada hal yang rapuh di Cina itu. Secara ekonominya tidak bertumbuh, dan dimensi politiknya tentu ada ketegangan kelas menengah yang melihat demokrasi terhalang di Cina itu, dan pasti ada operasi intelijen tuh. Jadi standar bahwa negara yang tertutup, namanya juga tirai bambu, itu hanya bisa diintip sebetulnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam tuh. Dan sangat mungkin juga Xi Jinping sebetulnya diam-diam lagi ikut musyawarah rakyat. Oke, sementara spekulasi itu mereda, tetapi tetap saja namanya sebagai sistem yang tertutup, negara yang tertutup semacam itu, selalu saja ada spekulasi yang akan bermunculan gitu. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari saya kira sejak kemarin malam ini berkembang isu yang sangat kuat, dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan gitu ya. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok, bisa saja akan diumumkan selama tanggal 10 atau belum gitu. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri juga belum kelihatannya belum sampai satu pada kata sepakat, dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Itu masih MOU juga sebetulnya tuh. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu dulu tuh, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Nah, karena itu kalau Nasdem nggak ngomong, nanti partai lain justru yang ambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Partai Nasdem udah kasih sinyal bahwa
tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi, kira-kira begitu kan. Tapi dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem juga mungkin bisa kena sentilan dari atau jeweran dari Pak Jokowi. Kan Nasdem tetap ada dalam koalisi itu, tetapi politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player, dan itu sekiranya begitu terjadi maka Surya Paloh akan jadi tokoh pertama yang mungkin bilang oke, maaf Pak Presiden, kami udah tidak mau lagi di dalam kekuasaan, kami tarik menteri-menteri kami itu karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh, supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah, karena masih ada dua kaki itu. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi trik, atau bukan trik, bahkan intrik semacam ini juga bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi Nasdem juga bisa melakukan manuver balik. Ini tinggal tergantung siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbid ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya tuh. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat karena di luar tuh. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru. Dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya Nasdem, kira-kira begitu. Oke. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal aja, kan kita nggak bisa lalu mensponsori seseorang gitu. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuma akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara, kira-kira begitu. Nah, kalau saya ngomong begini nanti dianggap wah itu ada yang masuk amplop. Enggak, kita tetap membuat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sedang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat dorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada 2 calon, nggak bisa itu. Ya. Digaransi tidak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN gitu ya. Karena kita bukan wartawan amplopan. Oke, sebelum kita ngomongin soal ini tadi, lanjutin soal Anies, saya jadi pengen memberikan semacam penekanan pada Anda. Tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi, dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat dari ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga kan, pencitraan Pak Prabowo kan kita udah kenal cara-cara Pak Prabowo mengasuh-ngasuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Kira-kira itu kalau Pak Prabowo kan. Ya, sebab kalau Pak Prabowo anggap Jokowi lebih hebat dari dia, ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan, ya dukung aja calon dari Pak Jokowi, atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan 3 periode. Kan logikanya begitu. Tapi kita paham Pak Prabowo udah berapa tahun, ada mungkin 5 tahun ada di dalam lingkaran ini, dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di istana itu. Tentu dia punya cara tertentu dengan dengan style Prabowo lah, kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang ya saya lebih hebat dari Pak Jokowi karena itu pilih saya, nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyalek kalau begitu, buat apa? Iya, itu dia. Gitu. Itu yang diomongin oleh netizen itu, hati-hati Pak Prabowo karena itu bisa diblunder. Karena orang bilang ke orang gitu kondisi dengan yang lebih pintar aja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi kalau kita nanti pilih yang nggak lebih pintar kan. Jadi ketegangan sebenarnya bukan ketegangan politik ya, ada ketegangan psikologi di kalangan capres-capres ini nih. Ada yang terpaksa keceplosan mesti muji Pak Jokowi, itu artinya itu lagi minta sinyal supaya Pak Jokowi puji balik, kira-kira begitu. Oke, Anies pasti enggak lah, Anies nggak mungkin minta pujian dari Pak Jokowi. Kalau Anies minta pujian Pak Jokowi itu elektabilitasnya langsung drop, itu masalah.
Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi menurut Anda ini bagian dari main-main lah dalam tanda petik Nasdem untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu saya kira kan. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya kan, orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies itu diusung oleh 3 partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama gitu ya. Ya itu bahayanya buat Demokrat misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Ya. Dan Demokrat merasa kok elektabilitas kita lebih tinggi dari Nasdem, kenapa Nasdem yang klaim kan? Bakal begitu nanti kan. Kan popularitas Demokrat lagi naik, itu Nasdem ya tetap berapa persen, 4%. Demokrat udah menjelang 9, 11, 12 gitu. Yeah. Jadi terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka. Di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies itu. Kalau PKS ya dia stabil-stabil aja kan, PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies, karena saya kira strategi PKS benar. Kalau PKS yang calonkan Anies, maka PKS akan dibully, dikepung, atau Anies akan dikepung. Wah itu memang kadrun doang dia, agak susah. Jadi memang mesti ada partai nasionalis yang dukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick ini sebetulnya nih. Nasdem political gimmicknya tuh it's a smart political gimmick. Dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh. Menyelamatkan Anies. Kan Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan, tetapi SBY lebih pintar. Anies itu akan disingkirkan, kan itu mari selamatkan Anies, kan itu secara moral lebih kuat daripada sekedar menjunjung kan. Jadi udah kita tahu trik dan intrik semacam itu. Tapi tetap saja ini menjadi sebuah hal yang menarik gitu, karena tidak menjadi linier gitu ya politik kita ya, dengan munculnya manuver mereka ini ya. Ya itu istilah enak tuh. Politik akhirnya nggak jadi linear. Ya, jadi sebetulnya jadi liar sebetulnya. Kan tinggal dihilangin aja beberapa huruf. Ya. Ya, hal ini yang kita inginkan supaya gembira lah berpolitik kan. Kan yang Mbak Puan juga menunggu kapan Mbak Puan itu dibahas sebagai tokoh, dan ya kalau Mbak Puan udah lewatin kira-kira 12%, nah baru kita bahas sebagai tokoh. Kalau sekarang ya Mbak Puan sebagai orang yang lagi mondar-mandir untuk cari dukungan, cari tiket. Nah itu sebetulnya yang bikin semua potensi untuk jadi liar. Puan tadi itu masih non faktor lah sementara ini gitu ya, Bung Rocky ya. Nah jangan sebut-sebut non faktor. Oh jangan. Mel marah tuh. Oke. Ya. Jadi betul sebetulnya Puan akhirnya disandra oleh saya mau beritahu mungkin pemaksaan Ibu Mega menyebabkan Puan akhirnya lebih banyak cemberut daripada ceria kan. Kan kalau elektabilitas Puan udah naik pasti Puan nggak cemberut seperti kemarin di bagi-bagi atau lempar-lempar kaos itu. Jadi tetap orang akhirnya berebut untuk menyorot psikologi Puan. Bisa nggak Puan jadi pemimpin kalau dia gelisah terus tuh? Bisa nggak Puan jadi figur kalau cara dia menyapa rakyat itu hanya dengan melempar-lempar, bahkan nggak ada senyum sama sekali itu kan. Jadi kalau Pak Jokowi masih ada senyum kecil gitu kan. Ini Puan mungkin udah kelelahan, tiap hari dia 2-3 kali mantau elektabilitas nggak naik-naik kan. Kan itu impactnya begitu kan. Karena politik itu adalah pertandingan psikologi sebetulnya tuh. Kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri itu lebih penting diperlihatkan daripada tim sukses. Tim sukses bisa ketahuan ya, oh ini dimanipulasi videonya, itu disengaja diarahkan. Tapi kalau dia udah menyangkut personality, karakter dasar orang itu nggak mungkin disembunyikan. Ya. Nah Mbak Puan ada di dalam sorotan media untuk menilai karakter Mbak Puan sebagai leader itu tangguh apa tidak tuh. Nah peristiwa kemarin itu pasti PDIP rapat berjam-jam tuh untuk mengevaluasi. Bahkan sudut mata Puan, gerak tangan dia pada asistennya yang akhirnya kelihatan ngamuk. Jadi hal-hal itu kalau di Amerika ini udah pasti drop, udah pasti dibully terus-menerus oleh stasiun TV. Para analis bahasa tubuh dipanggil. Nah kita sebetulnya belum sejauh itu tuh, karena menganggap ya belum penting-penting amat sebetulnya. Kecuali PDIP udah firm punya calon presiden atau calon wakil presiden. Kan Puan tetap baru calon presiden versi lembaga survei kan.
Ya. Belum real betul tuh. Ya, dan tetapi kita kan dalam posisi kita dorong semua seorang seperti Mbak Puan segala macam untuk maju karena kita pengennya tidak dua pasang calon ya, banyak calon. Dan kemarin Mbak Puan mengaku bahwa dia sudah punya pasangan. Itu nggak dijelaskan pasangan itu sebagai apa gitu. Itu nggak ada gunanya karena saya baca berbincang dengan para milenials itu nggak peduli mau balihonya semacam apa. Tapi kalau nggak ada percakapan akademis, percakapan konseptual, milenial anggap ya udah ngapain. Jadi sebetulnya Mbak Puan yang masih di dalam wilayah pengaruh milenials datang ke beberapa TV station lalu minta untuk berdebat, minta untuk kasih kesempatan menguraikan pikirannya dan ada panelis, baru itu heboh. Kalau cuma muter-muter ketemu ketua partai yang nggak ada gunanya tuh Mbak Puan. Ini secara jujur saya nyumbangkan pikiran pada Puan, seperti saya nyumbang pikiran buat Anies. Dan Puan itu dilihat sebagai orang yang nggak punya konsep. Maaf saja kita mesti seperti itu. Nah itu yang mesti dibantu oleh Puan. Enggak, saya punya konsep. Maka terjadi keributan kan. Baru orang anggap, oh ternyata Puan punya konsep. Bagaimana supaya Puan punya konsep? Ya jangan mondar-mandir ke semua partai, seolah-olah disuruh Ibu Mega. Itu nggak ada gunanya. Orang anggap iya mondar-mandir mau ngapain? Mau cari wapres. Nggak ada poinnya. Jadi bikin satu ice breaking, supaya orang paham bahwa Puan di belakang balihonya itu ada diskursus, ada narasi yang kuat sebetulnya. Itu bagian itu orang nggak tahu loh. Jadi orang lihat Puan sebagai ya kayak manekin kan jadinya kan. Padahal itu punya potensi untuk mengucapkan sesuatu bahkan yang mungkin meledak-ledak karena dia ketua DPR. Itu poinnya tuh. Jadi manfaatkan potensi kedudukan dia ex officio ketua DPR, ex officio lagi ketua PDIP untuk menaikkan elektabilitas. Nah, saya ingin Puan maju di dalam pertandingan dengan konsep dan itu pasti kita dukung. Kalau Puan mau datang dengan konsep ya udah kita akan anggap oh beliau itu pertama-tama misalnya Puan itu perempuan itu udah poin. Dan kaum feminis mau tunggu apa pikiran Puan tentang korupsi, apa pikiran Puan tentang keadilan, apa pikiran Puan tentang stunting sekarang, apa pikiran Puan tentang turunnya IQ nasional yang sekarang dianggap paling buruk di Asia, Indonesia itu. Kan itu, apalagi Puan pernah memegang posisi sebagai menteri Menko PKM, pemberdayaan. Iya, kan dia pemberdayaan manusia. Iya, itu ya kebudayaan dan apalah itu. Dan itu penting itu sampai kita lupa pula tuh karena Puan nggak pernah ngomong tentang posisi dia sebelumnya. Jadi pengetahuan Puan mesti dieksploitasi. Nah, ini bahayanya kalau tim sukses Puan itu sekedar mengandalkan baliho. Bagi milenial, baliho itu nggak ada gunanya. Saya udah ngomong milenial lingkungan, milenial teknologi menganggap itu apa itu. Orang mau bicara masa depan dengan isi pikiran. Ya, oke. Setidaknya saya mencatat ini yang kedua kalinya Anda sudah akan memberikan masukan untuk Puan Maharani ya. Kita tinggal lihat apakah akan ada perubahan atau tidak. Karena kalau masih menggunakan pola yang lama, saya kira tidak akan ada. Ya justru yang terjadi malah bulian gitu kan. Dan kita terkonfirmasi kan kemarin dari hasil surveinya CSIS juga menyebutkan bahwa anak pemilih muda itu dia menginginkan tidak lagi yang presiden yang merakyat dan sederhana. Itu jargon usang yang sudah. Iya betul. Gitu. Ya itu kan nanti PDIP ngomelin kita lagi nih FNN kok jelek-jelekin Puan. Bukan, kita beritahu bagian buruk dari Puan supaya diperbaiki itu. Kita beritahu apa yang sebetulnya potensial pada Puan. Jadi jangan saya diomelin lagi sama PDIP itu. Ini kan PDIP kan banyak aja tuh buzzer-buzzer yang ingin menjebloskan orang supaya terjadi keributan di publik. Enggak. Tetap FNN dorong semua orang, tetapi konsep FNN mendorong kalau punya konsep, kan gitu kan. Kalau di belakang kepala orang yang nggak ada ide, ngapain kita dorong-dorong? Kan kita ingin lihat persaingan politik 2024, kalaupun itu terjadi, itu dasarnya adalah kompetisi ide, kompetisi pikiran. Itu sebetulnya. Nggak ada merakyat apa, rakyat tahu apa disebut merakyat itu artinya datang pada rakyat. Enggak, merakyat itu artinya kebijakannya merakyat, bukan orangnya yang merakyat. Ya bergaul sama rakyat tapi sampai makan BBM tuh rakyat bilang ya ini apaan sih kan hal-hal itulah kebanyakan nih kita kasih nasihat pada PDIP ini lagi kita kirim rekening tuh. Oke, jadi sekali lagi poin kita selalu kita mengusulkan ada kompetisi. Kan orang suka bilang itu FNN nanti bakal membuli semua orang supaya bisa dibeli redaksinya. Enggak, ini betul-betul
kita ingin ada kompetisi. Sama seperti orang bilang Rocky Gerung itu udah terbeli karena bergaul sama Luhut dan dengan Gibran. Enggak, justru kita kasih kritik dan akhirnya semua orang tahu bahwa kita nggak berhenti untuk memberi kritikan. Ya. Jadi kecemburuan, iri hati dan kedunguan itu udah nyambung pada para buzzer nih. Yes. Kecemburuan, iri hati dan kedunguan. Nah itu tiga penyakit buzzer. Ya, oke. Jadi kita akan dorong semua calon-calon ini ya. Kalau bisa kalau maju kita akan dorong. Tapi kalau memang nggak bisa dia yang maju, tetap kita dorong. Tapi dorongnya ke gorong-gorong. Saya kira begitu ya. Udah, jangan ingatkan sesuatu yang memang udah ada di kepala. Oke. Dianggap tidak ada. Nah, yang tadi. Yes. Oke, Bung Rocky tetap 0% ya. Ya, salam buat Anies, salam buat Puan, salam buat semua yang berupaya untuk membersihkan Indonesia. Yes. Oke, thank you.